Chapter 142. Kebenaran, 2. Yo Yonha mengembalikan Chae Nayun ke ranjang rumah sakitnya. Warna kulit Chae Nayun pucat, dan tubuhnya dingin. Jejak air mata di sekitar matanya membuatnya semakin menyedihkan. Petik 2. Menatap Chae Nayun, Yo Yonha berpikir kosong. Hanya setahun yang lalu, dia tidak sedekat itu dengan Chae Nayun. Jika bukan karena hubungan antara keluarga mereka, dia mungkin telah memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya. Tetapi sebelum dia menyadari, segalanya telah berubah. Banyak hal telah berubah, sedemikian rupa sehingga hatinya sakit melihat keadaan Chae Nayun. Itu semua karena orang itu. Meskipun dia hampir tidak mengenalnya ketika sekolah dimulai tahun lalu, dia datang untuk mengambil tempat penting di hatinya dan membuatnya berubah. Aku akan kembali. Yo Yonha membelai rambut Chae Nayun dan bergumam. Merasakan keringat dingin yang ada di tangannya, Yo Yonha berbalik dan pergi. Ketika dia keluar ke lorong, dia melihat wajah-wajah yang akrab. Kim Suho dan Rahel. Keduanya mengintip ke dalam kamar rumah sakit Kim Hajin seperti mirkat. Yonha, bagaimana Chae Nayun? Apakah dia baik-baik saja? Petik 2. Kim Suho melihatnya dan bertanya. Ya, itu keren. Apakah Anda tahu di mana Hajin? Dia tidak ada di kamarnya. Petik 2. Petik 2. Yo Yonha menggelengkan kepalanya diam-diam. Aku tidak tahu. Saya juga tidak melihatnya. Petik 2. Pada saat itu, Rahel menarik perhatiannya. Rahel menatapnya dengan mata yang murni dan polos. Kamu benar-benar tidak melihatnya. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Petik 2. Tidak, maaf. Ngomong-ngomong, aku harus pergi sekarang. Oke, sampai nanti. Yo Yonha berjalan melewati mereka dan meninggalkan rumah sakit. Menggunakan limusin yang disiapkan untuknya, dia pergi ke Sun Sin Hotel. 15 menit sudah cukup. Pemilik hotel tampaknya telah mendengar bahwa dia datang ketika dia menunggunya di pintu belakang hotel. Yo Yonha menunjukkan padanya foto Kim Hajin. Jika dia datang ke hotel, biarkan dia masuk. Jangan lupa merahasiakannya dari ayah. Tentu saja. Pemilik hotel mengedipkan matanya. Dia sepertinya salah paham, tapi Yo Yonha tidak mau repot-repot memperbaikinya. Dia mungkin tidak datang. Tentu saja, aku akan memastikan bahwa tidak ada yang tahu. Petik 2. Yo Yonha memukul bibirnya dengan tidak puas, lalu naik lift. Ding. Lift berhenti di lantai 88, dan lantai penthouse VIP menampakkan dirinya. Bar yang didekorasi dengan baik adalah hal pertama yang menarik perhatian Yo Yonha. Petik 2. Apakah dia minum? Dia tiba-tiba bertanya-tanya. Mungkin baginya untuk tidak datang. Bahkan, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa dia tidak akan melakukannya. Meski begitu, Yo Yonha mempertimbangkan untuk membuka botol sebelumnya. Karena dia merokok, alkohol seharusnya tidak menjadi masalah. Yo Yonha pergi ke meja dan melihat berbagai jenis alkohol yang tersedia. Whisky, brandy, vodka, scotch. Tapi aku tidak minum alkohol. Yo Yonha bangga tidak minum atau merokok. Sebagian alasannya adalah ibunya, Jin Yo Jung, membenci alkohol. Namun, itu membuatnya semakin penasaran. Bingung apa rasanya alkohol, dia mengambil botol acak dan membukanya. Mengendus. Dia menciumnya dengan hati-hati. Segera, aroma alkohol yang kuat menusuk hidungnya. Petik 2. Yo Yonha mundur, merasa mual. Apa? Ayah minum ini setiap malam. Yo Yonha mencubit hidungnya. Karena kepekaannya untuk mencium, hidungnya semakin sakit. Aku akan membuang semua ini nanti. Itu dulu. Dia diberitahu tentang tamu. Nona muda, pria yang baru saja kau bicarakan itu tiba. Petik 2. Petik 2. Yo Yonha dengan cepat berbalik. Dia mengambil botol alkohol yang akan dibuangnya dan meletakkannya di meja terdekat. Kemudian, dia mengambil 2 gelas dari lemari bar dan kembali ke meja. Biarkan dia masuk, kiak. Namun, dia tersandung sepatu hak tinggi yang dia kenakan. Dentang. Retak. Bersama salah satu tumitnya, kedua gelas yang dipegangnya pecah, dan botol jatuh dari meja, jatuh di kepalanya. Petik 2. Mata Yo Yonha mengering saat dia melihat kekacauan yang disebabkannya. Ya, dia baru saja diizinkan masuk. Itu. Namun, lift sudah naik. Lantai 1, lantai 2, lantai 33, itu hampir seolah bergerak dengan kecepatan rendah. Yo Yonha dengan cepat melepaskan kekuatan sihirnya. Di sini. Terima kasih. Mengikuti pemilik hotel, aku berdiri di depan lift VIP. Bagian dalam lift sama mewahnya dengan kamar presiden yang saya gunakan sebelumnya. Dengan napas dalam-dalam, saya melanjutkan. Pemilik hotel dengan ramah menjelaskan. Anda tidak perlu menekan tombol apapun. Iya. Apakah kamu membawa semua yang kamu butuhkan? Jika tidak. Tidak. Aku menggelengkan kepala. Saya tidak dalam mood untuk obrolan apapun. Pemilik hotel membuat ekspresi canggung dan menggaruk lehernya.
Aku harap kamu menikmati masa tinggalmu. Terima kasih. Koong. Pintu lift tertutup. Kemudian, lift bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Apa? Ding. Pada saat saya berkedip 5 kali, saya berada di lantai 88. Segera, pintu lift perlahan terbuka. Saya tidak diberi waktu untuk mengumpulkan pikiran saya. Sambil menahan detak jantungku, aku berjalan melewati pintu lift. Lantai penthouse itu sunyi dan kosong. Di depan jendela seukuran dinding yang memperlihatkan pemandangan lengkap Seoul, ada kolam renang besar. Kamu di sini. Sebuah suara terdengar dalam kesunyian. Aku berbalik ke arah suara itu. Di sana, saya melihat Yoyonha. Petik 2 tanda tanya petik 2. Namun, ada yang aneh. Pertama, kursi. Ada tumit yang patah di bawah kursi, dan Yoyonha duduk di atasnya tanpa alas kaki. Selanjutnya, tabel. Ada 2 gelas dan sebotol minuman keras di atas meja, tetapi salah satu gelas sudah terisi. Terakhir, Yoyonha. Karena suatu alasan, rambutnya basah, dan pipinya merah. Saya tidak bisa membantu tetapi bertanya. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Yoyonha mengamati ekspresiku sejenak. Setelah sekitar 30 detik, dia membuat senyum santai, mengayunkan gelasnya dengan lembut, dan menendang sepatu hak tinggi di bawah kursi dengan kakinya. Seperti yang bisa kamu lihat, aku sudah minum seteguk. Petik 2. Kamu minum itu. Ya, bagaimanapun, ayo duduk. Petik 2. Aku pura-pura mengabaikan tindakannya dan duduk di depannya. Aku tidak mengira kamu akan datang. Saya pikir Anda perlu beberapa hari untuk mengumpulkan pikiran Anda. Petik 2. Saya minum obat-obatan yang membantu. Narkoba. Saya tidak yakin betapa warasnya saya saat ini. Ketekunan 7207 plus 1200. Saya bisa tahu hanya dengan melihat stat ketekunan saya, yang diperkuat menjadi 8,4 kekalahan. Saya menggunakan efek obat penenang, yang hafal tubuh saya, kemudian menggunakan sistem konsolidasi acak untuk memperkuat efek peningkatan ketekunan rokok sebesar 40%. Alhasil, aku benar-benar waras. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Petik 2. Pada saat itu, Yoyonha selesai membersihkan sepatu hak tingginya. Yah, kurasa itu tidak masalah. Jadi, mengapa kamu tidak memakai sepatu? Karena kita di dalam ruangan. Dengan alasan yang terencana dengan baik, dia menyilangkan kakinya. Meskipun dia terlihat cantik dan sangat menggoda dalam postur ini, tidak ada yang masuk ke mataku. Petik 2. Saya memeriksa informasi minuman keras di atas meja. Sama dengan. Alcatraz Boost Liquor. Estetika alkohol. Asteris menurunkan status, intelijen, sebesar 0,5 gelombang 5 poin tergantung pada jumlah yang dikonsumsi. Asteris meningkatkan statistik, kekuatan, dan vitalitas hingga 3 poin tergantung pada jumlah yang dikonsumsi. Namun, konsumsi berlebih menguranginya hingga 6 poin. Kualitas minuman keras. Asteris alkohol ini bisa membuat manusia super mabuk. Asteris alkohol ini tidak dapat menyebabkan mabuk. Sama dengan. Minuman keras dengan alkohol 64% dan konsentrasi mana 1%. Dilihat dari itu mahal dan kuat. Yoyonha minum ini. Aku memandangnya dengan curiga. Kamu mau mencobanya? Ini sangat pahit. Petik 2. Yoyonha dengan santai menyerahkan gelas kosong itu padaku. Aku memandangi gelas itu sejenak. Merasa seperti saya membutuhkan bantuan alkohol, saya mengambilnya. Yoyonha menuangkan minuman itu ke gelasku sealami mungkin. Terima kasih. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya es? Petik 2. Es. Tidak apa-apa. Yoyonha bahkan tidak menyiapkan es, tapi sekarang bukan saatnya untuk pilih-pilih. Saya menelan seluruh gelas. Ketika cairan pahit memasuki tubuh saya merasakan sensasi terbakar di tenggorokan saya. Saya menutup mata. Aku mengepalkan gigiku dan menahan rasa sakit. Lalu, aku membuka mata sambil menghela nafas. Hal pertama yang saya lihat adalah ekspresi kaget Yoyonha. Petik 2. Apa? Tidak. Saya hanya tidak berpikir Anda akan membungkamnya. Petik 2. Yoyonha menatap gelas di depannya dengan ekspresi yang kompleks. Mengintip ke arahku, dia perlahan meraih gelasnya. Namun, saya tidak khawatir tentang dia. Saya hanya fokus pada memilih dan mengatur kata-kata yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di kepala saya. Segera, Yoyonha mengangkat gelasnya. Setelah banyak ragu, dia membawa gelas itu ke mulutnya. Mencucup. Dia nyaris tidak meneguk. Petik 2. Mencucup. Melirikku sekali lagi, dia minum sedikit lagi. Ini bagus. Batuk. Saya batuk karena dingin. Petik 2. Saya melihat. Petik 2. Ya, batuk, jadi, omong-omong. Yoyonha menegakkan lehernya dan menatap mataku. Pipinya memerah. Saya punya banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Lanjutkan. Saya datang ke sini untuk menjawabnya. Petik 2.
Aku bersandar di kursi. Setelah merenung sejenak, Yo Yonha langsung memotong ke pengejaran. Petik 2. Apakah kamu benar-benar membunuh Chai Jinyon? Aku mengangguk. Ekspresi Yo Yonha segera menjadi gelap. Dan alasannya, kurasa aku seharusnya tidak bertanya. Anda mungkin tidak akan memberi tahu saya. Petik 2. Yo Yonha menukar kakinya yang menyilang dan mengejekku. Aku menghela nafas. Sampai sekarang, saya memikirkan semuanya sendiri. Pada awalnya, saya pikir itu adalah tugas saya. Saya pikir saya harus memikul semua beban sendirian. Tapi sekarang, tidak, aku akan memberitahumu. Iya nih. Mata Yo Yonha melebar. Itu pasti sangat mengejutkan karena lubang hidungnya melebar juga. Kenapa? Saya menatap Yo Yonha. Sebagai penciptanya, saya tahu orang seperti apa dia, bagaimana dia hidup, dan bagaimana dia akan berubah. Namun, saya tidak sampai pada keputusan ini berdasarkan pada pengetahuan yang dangkal ini. Sikap dan ketulusan Yo Yonha menunjukkan saya sebagai pribadi. Itulah yang saya putuskan untuk percaya. Aku hanya berpikir aku ingin bersamamu sampai akhir. Iya nih. Yo Yonha tampaknya jatuh linglung. Seolah jiwanya meninggalkan tubuhnya, dia berkedip berulang kali dan menatapku kosong. Kemudian, ketika dia menyadari apa yang saya maksud, dia membuat ekspresi yang rumit. Dia tampak malu, tetapi mengingat sesuatu, ekspresinya segera berubah menjadi kesedihan. Kemudian, petik 2. Tapi, aku punya kondisi. Kondisi. Ya. Aku mengangkat jari telunjukku. Pertama, jangan bertanya. Lebih tepatnya, jangan tanya, bagaimana, saya tahu. Aku bisa memberitahumu segalanya. Petik 2. Mendengar ini, Yo Yonha mengangguk tanpa mengeluh. Aku mengangkat jari kedua. Kedua, jangan beritahu siapapun. Bahkan Chae Nayun. Petik 2. Apa, tapi. Aku tahu, tapi ini sudah terlambat. Petik 2. Alasan saya membunuh Chae Jinyon. Bahkan jika Chae Nayun tahu dan mengerti mengapa saya harus melakukannya, tidak ada yang berubah. Apapun alasannya, aku membunuh Chae Jinyon. Tetapi tetap saja. Ditambah lagi, mungkin lebih baik bagi Chae Nayun untuk tidak tahu. Saya ingat menulis kalimat ini. Makanan Chae Nayun selalu putus asa, kehilangan, dan amarah. Tidak, ini pasti lebih baik. Satu hal yang akan dipegang Chae Nayun setelah kehilangan segalanya. Itu akan menjadi kemarahan yang dia rasakan terhadap saya. Bahkan jika aku mengatakan yang sebenarnya dan bahkan jika dia mempercayaiku, Chae Nayun hanya akan hancur. Anak yang memandang kakak laki-lakinya dan ingin menjadi pahlawan tidak akan mampu menahan kenyataan bahwa ia menjadi setan. Itu akan lebih baik untukmu juga. Petik 2. Lalu bagaimana denganmu? Tanya Yo Yonha, membuatku kehilangan kata-kata. Namun segera, saya menggelengkan kepala dan balas tersenyum. Itu tidak masalah. Maksud kamu apa? Jangan pikirkan itu, sekarang. Aku menghela nafas panjang. Di mana saya harus mulai? Tiba-tiba, saya merasakan gelombang penyesalan. Jika saya belum membunuh Chae Jinyon. Jika saya lebih memikirkannya atau berkonsultasi dengan seseorang yang akan mempercayai omongan gila saya. Akankah semuanya menjadi lebih baik sekarang? Namun, penyesalan terlambat tidak peduli seberapa cepat itu datang. Aku tidak akan mengatakannya dua kali, jadi dengarkan baik-baik. Pada saat yang sama, di persembunyian gua Chameleon Troupe yang ditutupi spiderwebs, bos memikirkan tentang pesan aneh yang ia terima hari ini dari Kim Ha-jin. Saya ketahuan. Ketika dia melihat pesannya, dia segera memanggil Chameleon Troupe. Tepatnya, dia memanggil anggota yang terlibat dalam pembunuhan Chae Jinyon. Itu pasti Yo Jin Hyuk. Sepertinya dia juga membaik. Petik 2. Jain berbicara. Namun, bos tetap diam. Khalifah membuka kacamata hitamnya dan menatap Jain dengan mata penuh kecurigaan. Apa, bukankah begitu? Semua orang tahu bahwa Chai Jochul memanggil Yo Jin Hyuk. Apakah salah jika membiarkan Yo Jin Hyuk hidup? Petik 2. Petik 2. Bos. Tampaknya kesal dengan pembicaraannya yang tak henti-hentinya, bos memelototi Jain. Namun, Jain menerima tatapan bos dengan santai dan bahkan tersenyum. Bos, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, bukankah kita harus membalas dendam gelombang? Petik 2. Yo Jin Hyuk banyak membantu kami, tapi... Diam. Bos memotong Jain. Jain mengangkat bahu tanpa mengeluh. Yah, aku pikir tidak apa-apa untuk saat ini. Sepertinya Chai Jochul belum mendapatkan berita itu. Petik 2. Aku akan mengambil keputusan setelah mendengar apa yang dikatakan Kim Ha-jin. Jadi Jain. Petik 2. Kekuatan sihir bos meletus ke segala arah. Tekanan menghancurkan jiwa turun ke Jain. Sebaiknya kau tetap diam sampai saat itu. Saya mengatakan yang sebenarnya. Konsep, setan, dan benih, yang melahirkan setan, bahwa benih iblis ini tersangkut di kepala Chae Jinyon. Itu karena tidak ada cara untuk menyembuhkannya, saya tidak bisa menemukan apa-apa bahkan dengan kitab kebenaran, saya membunuhnya. Petik 2.
Setelah mendengarkan seluruh cerita, Yoyonha tetap diam. Saya mengambil gelas saya. Namun, tidak ada apa-apa di dalamnya. Karena aku terus minum di tengah pembicaraan, botol minuman keras yang disiapkan Yoyonha sudah kosong. Itu. Setelah tidak mengatakan apa-apa selama 10 menit, Yoyonha akhirnya membuka mulutnya. Kamu ingin aku percaya itu? Petik 2. Aku menggelengkan kepala. Saya tidak naif itu. Lagi pula, saya tidak punya bukti. Jika Anda tidak bisa mempercayai saya, Anda tidak perlu melakukannya. Jangan disangkal. Petik 2. Mendengar ini, Yoyonha menundukkan kepalanya diam-diam. Segera, napas dalam terdengar. Yoyonha mengusap dagunya, tampaknya berpikir. Seolah itu belum cukup, dia mulai mengacak-acak rambutnya. Tik-tok. Setelah 15 menit. Yoyonha tiba-tiba terangkat. Kemudian, dia mulai berjalan menuju lift. Hei, kamu mau kemana? Untuk Paman. Paman. Ya, dialah yang memberitahu saya tentang tato Anda. Jadi Yojin Hyuk yang tahu tentang stigma. Saya pikir dia tidak akan bisa mengetahuinya. Apakah pemberiannya mengalami kebangkitan kedua? Saya meraih bagian belakang leher saya. Inilah mengapa saya ingin berhenti mengandalkan kisah aslinya. Kurasa Yojin Hyuk tidak tahu apa yang baru saja kukatakan padamu. Tidak mungkin dia melakukannya. Jadi berbicara dengannya tidak akan membantu. Bagaimana kamu tahu itu tanpa berbicara dengannya? Petik 2. Ngomong-ngomong, aku tidak akan kembali malam ini, jadi jangan tunggu aku. Juga, jika Anda punya ide aneh karena kami berada di sebuah hotel, kesampingkan itu juga. Petik 2. Apakah aku terlihat gila? Yoyonha tersenyum ketika pintu lift tertutup. Namun, lift segera dibuka kembali. Dengan ekspresi penasaran, aku menatap Yoyonha. Asal tahu saja, jangan salah paham. Melalui pintu yang terbuka, aku bisa melihat senyum tipis. Aku pergi ke dia bukan karena aku tidak ingin percaya padamu, tetapi karena aku ingin percaya padamu.